Halo semua, di video yang telah dibuat kelompok 3 ini, kita akan belajar tentang homeostasis. Tetapi, sebelum lanjut ke dalam materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A, jurusan Kesehatan Masyarakat, angkatan tahun 2024, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman. Dan terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Halo semua, perkenalkan aku Zainina Anas Kurnia dengan NIM I1A024047. Halo, aku Siklatus Salasi dengan NIM I1A024048. Halo, aku Umi Asisatu Syifa dengan NIM I1A024049. Halo, perkenalkan nama aku Nindya Cahya Hutami dengan NIM I1A024050. Karena sudah perkenalan, langsung saja yuk kita belajar bersama. Tubuh manusia berprinsip pada prinsip homeostasis. Lalu, apa itu homeostasis? Kata homeostasis berasal dari bahasa Yunani. Kata homeo memiliki arti yaitu sama, dan kata stasis memiliki arti yaitu mempertahankan keadaan. Sehingga dapat diartikan homeostasis secara umum sebagai suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi segala kondisi yang dihadapi. Adapun mekanisme homeostasis dikendalikan oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Begitu juga mekanisme homeostasis terjadi secara otomatis tanpa disadari dan tidak bisa dihindari. Selanjutnya, ada lingkaran umpan balik homeostasis yang terdiri dari lingkaran umpan balik positif dan lingkaran umpan balik negatif. Lingkaran umpan balik positif yaitu mekanisme homeostasis tubuh yang mempertahankan perubahan tubuh. Adapun contoh lingkaran umpan balik positif seperti penguatan kontraksi persalinan dan ibu menyusui. Berikutnya, lingkaran umpan balik negatif, yaitu mekanisme homeostasis tubuh yang menggerakkan suatu faktor dalam arah yang berlawanan dengan perubahan awalnya pada tubuh. Adapun contoh lingkaran umpan balik negatif seperti suhu tubuh dan cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja komponen yang mengatur keseimbangan tubuh manusia. Komponen yang pertama, reseptor menerima informasi. Ketika lingkungan berubah, reseptor tubuh mendeteksi perubahan ini sebagai penerima informasi. Ada 3 macam reseptor. Yang pertama yaitu reseptor suhu, yang berfungsi mendeteksi suhu tubuh. Dan yang kedua ada reseptor cairan, yang berfungsi mengawasi kadar cairan dalam tubuh. Yang ketiga ada reseptor gula, yang menyimpan kadar gula dalam darah. Komponen yang kedua respon oleh sistem pengendali. Otak dan sistem saraf memproses informasi dan mengirimkan sinyal untuk merespon. Komponen ketiga yaitu efektor menyesuaikan kondisi. Terakhir, pusat kontrol mengirimkan instruksi ke efektor untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Jenis homeostasis. Homeostasis fisiologis. Homeostasis fisiologis dalam tubuh manusia dapat dikendalikan oleh sistem endokrin dan saraf otonom. Homeostasis psikologis. Homeostasis psikologis berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental. Proses ini didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain, serta dipengaruhi oleh norma dan budaya masyarakat. Oke, selanjutnya faktor penting untuk menjaga lingkungan internal tubuh kita tetap stabil adalah yang pertama ada suhu, yang kedua keseimbangan elektrolit, yang ketiga pH, keempat tekanan dan volume, yang terakhir konsentrasi zat sisa. Kita membutuhkan suhu yang sesuai dengan sekitar lingkungan agar protein dalam tubuh dapat mempertahankan bentuknya. Konsentrasi garam dan air mempengaruhi berapa banyak air yang masuk atau keluar zat. Contohnya,
Denyut jantung yang teratur bergantung pada konsentrasi kalium di cairan ekstrasel yang relatif konstan. Selanjutnya, tekanan darah dan volume harus dipertahankan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Dan perubahan aktivitas enzim di semua sel. Yang terakhir, sel-sel membutuhkan pasokan molekul nutrien yang tetap untuk menghasilkan energi. Sebagai kesimpulan, homeostasis adalah proses tubuh untuk menjaga keseimbangan internal agar tetap berfungsi optimal. Melalui sistem saraf dan endokrin, tubuh secara otomatis mengatur berbagai faktor, seperti suhu, cairan, dan gula darah. Menjaga keseimbangan ini penting untuk kesehatan fisik dan mental kita, agar tubuh dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara efektif.